Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam dari kelas PB4 semester 5. Di sini saya akan melakukan praktikum reproduksi tumbuhan yang berjudul Keberhasilan Penyerbukan dengan Bantuan Manusia pada Angiospermae. Bunga anggrek adalah tanaman hermafrodit, yaitu dalam satu bunga terdapat satu bunga jantan dan betina. Namun tanaman ini tidak bisa melakukan penyerbukan secara mandiri. Hal ini terjadi karena letak serbuk sari yang berjauhan dan struktur bunganya tidak mendukung tanaman untuk melakukan penyerbukan sendiri, sehingga terjadi penyerbukan. Bunga anggrek memerlukan polinator, bisa berupa bantuan manusia, bantuan hewan, dan bantuan lainnya. Penyerbukan tidak selalu berhasil. Ada faktor yang mempengaruhi penyerbukan tanaman anggrek. Faktor yang pertama itu faktor lingkungan. Tanaman anggrek harus jauh dari perusak yang dapat mengacaukan atau berbahaya kehidupan tanaman anggrek itu sendiri. Selain itu, ada juga faktor yang berpengaruh, yaitu cuaca dan faktor pengaruh lainnya. Bunga adalah organ perkembangbiakan pada tumbuhan. Struktur bunga bervariasi berdasarkan taksa tumbuhan. Struktur bunga berperan penting terhadap keberhasilan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau polen di atas kepala putik atau stigma. Penyerbukan dapat terjadi sendiri pada bunga yang sama atau pada bunga lainnya. Apabila penyerbukan terjadi pada satu bunga belum membuka atau belum mekar, disebut penyerbukan tertutup. Dan penyerbukan yang terjadi pada satu bunga yang membuka atau mekar disebut penyerbukan terbuka. Bunga memerlukan organ reproduksi pada tumbuhan Magnolophyta atau Angiospermae yang berperan sebagai perantara penggabungan sperma dengan sel telur yang untuk menghasilkan embrio. Proses pembentukan spora disebut sporogenesis. Adapun bagian-bagian pada bunga anggrek itu ada yang dinamakan labellum, di mana bagian bunga anggrek yang pertama adalah labellum. Labellum ini merupakan bagian yang paling unik karena memiliki bentuk dan juga warna yang beragam di setiap jenis anggrek. Yang kedua itu bagian sepal. Sepal ini merupakan pelindung bunga yang terluar. Ketika bunga masih berbentuk kuncup atau belum mekar, bunga anggrek sendiri memiliki 3 helai sepal yang akan terbuka jika mulai mekar. Ketiga sepal umumnya memiliki bentuk yang sama. Untuk sepal bagian atas disebut dengan sepalium dorsal. Sepal lainnya disebut dengan sepal lateral. Bagian yang ketiga itu petal. Bagian bunga anggrek yang ketiga petal, dimana ketika bunga masih kuncup, petal ini terbungkus oleh sepal. Ketiga petal dinamakan dengan daun mahkota. Lalu kedua petal yang berada paling atas memiliki bentuk yang sama, sedangkan petal yang ketiga berlainan yang umumnya disebut dengan labellum. Bagian yang lainnya itu ada seperti buah, ada daun, ada batang, dan ada akar. Selanjutnya kita ke langkah-langkah penyerbukannya langsung. Adapun morfologi pada bunga anggrek ini merupakan bagian sepal atau kelopa mawar. Ini bagian mahkota ataupun petal, dan ini merupakan labellum.
lidah. Ada bunga anggrek. Di dalamnya ada mahkota. Ini merupakan bagian mahkotanya. Dan di dalam mahkota itu ada sel jantan. Nah, nih jantung. Yang kuning. Kan? Cara penyerbukannya, sel jantan itu masukkan ke dalam vagina. Dalam vagina ini ada seperti cairan agar mudah lengket pada bunganya.